Nah, gue punya satu pertanyaan nih. Buat Timothy Ronald sebenarnya yang lu kejar itu apa gitu? Dari game ini, nggak cuman untuk masa lu main cuman untuk nyampai titik itu gitu? Iya, karena gue orang kayak gitu, high score aja, high score. Buat gue uang tuh kayak high score. Karena di hidupnya apa sih? Dan patokan lu di uang? Patokan gue for now di uang. Kenapa? Karena kalau power tuh kayak roda. Berputar. Kan sekarang ada nih yang dulunya powerful, sekarang udah gak powerful, dia jadi gila. Gue gak mau jadi gila. Power tuh zero sum game. Dari zaman dulu lu kepala suku, gue wakil kepala suku, gue bunuh lu, gue kepala suku, ya kan? Yeah. Untuk jadi nomor 1, lu harus bunuh ya nomor 1, turunin dia. Untuk jadi nomor 3, lu harus dari 4 lu harus naik ke 3. Harus ada yang digantikan untuk lu selalu di atas. Itu power, kayak roda. Dan di saat yang tadinya kepala suku terus tiba-tiba jadi peasant, paling bunuh diri. Karena udah gak punya power, mau nyuruh orang gak bisa. Gue gak suka yang kayak gitu. Wealth, kekayaan itu positive sum. Karena kita ciptakan sesuatu di dunia ini, saat ada yang ciptakan robot bisa untuk bantu orang-orang ini, pasti jadi sangat kaya dia. Dan itu bantu manusia, positive sum, wealth tuh positif. Oke, nah pas banget nih lu bahas tentang power. Gue mau, kalau misalnya nih gue minta lu susun urutannya ya, power, money, and fame. Lu bakal posisiin apa yang nomor 1, 2, dan 3? Gini, power at a certain point penting. Kenapa? Karena orang yang punya uang kalau nggak punya power tuh bisa diambil uangnya semua dari dia. Setuju. Uang dulu ya. Kalau gue uang dulu kan itu yang paling depan, uang dan power. Fame gue basically I don't really care. Itu cuma bawa kesialan. Fame itu cuma bawa sial di hidup lo. Menurut lu seperti itu? Iya, fame cuma kan bawa sial di hidup lo. Percayalah. Even yang orang pikir tadinya dia pengen jadi artis, ketika jadi artis dia masih menyesal dia jadi artis. Apakah seorang Timothy Ronald menyesal punya? Enggak, karena gue ada agendanya. Kalau enggak pasti menyesal. Kalau gue bikin begini cuma buat terkenal doang, mau pasti menyesal lah. Banyak loh orang-orang yang melakukan sesuatu hanya demi terkenal. Banyak. Karena dia belum nyampe sana. Nanti begitu nyampe sana dia baru sadar. Ketika dia nonton bioskop tuh sebelahnya ganggu dia, itu dia akan sadar nanti. Oke. Sangat gak nyaman. Lu gak punya, paling enak tuh lu jadi orang yang kaya, powerful dan gak ada yang kenal sama lu. Itu paling enak. Itu hidup paling enak. Paling gak enak, yang lu dikira kaya, kirain punya duit tapi sebenarnya miskin tapi terkenal banget. Itu hidup kayak di neraka. Gue kasih tau. Itu hidup kayak di neraka. Itu gak enak. Gue kasihan sama orang kayak gitu. Oke. Dan banyak orang-orang seperti itu. Banyak. Sangat terkenal, dikira super kaya. Wah sultan tapi sebenarnya gak punya duit. Kasihan itu. Nah, kalau ngomongin soal fame ini menurut gue hal yang unik ya. Terutama kalau gue bicarain dengan lu. Karena menurut gue lu salah satu orang yang breakthrough banget. Ibarat kata fame lu naik itu super cepat. Ya karena di engineer, di desain. Itu yang mau gue bahas. Nah menurut lu untuk ngejar fame di Indonesia itu gampang atau susah sih? Gampang, just give better quality. Karena semuanya bodoh dan saingannya gampang sekali. Selesai kan? Oke, tapi banyak banget. Tapi fame lu itu juga bisa kita bilang naik itu karena adanya sensasi? Boleh gue bilang seperti itu? Sensasi benar. Tapi sensasi tanpa kualitas akan jadi tong sampah. Oke. Dan itu banyak terjadi. Lu banyak kan ngeliat orang viral. Tapi hilang, tiba-tiba hilang. Banyak banget, berkali-kali. Yes, setuju. Ini paling viral nih, ini yang paling hot untuk diikutin sekarang terus hilang 3 bulan lagi. Oke. Gak pernah kedengeran lagi. Menurut lu kenapa itu bisa terjadi? Gak relevan. Karena dia cara viral cuma pakai cara-cara yang aneh kan. Contoh sederhana. Gue engineer ya. Orang kan ada yang bilang, oh lu gak percaya. Tapi gue bisa beberin chatnya semua sama tim gue. Tapi kan ini kan banyak yang sekarang begitu pakai gitu karena dia blunder dia sok-sok dia engineer. Kalau gue yang rokok itu kan gue engineer beneran. Di tim yang postingnya, akun yang postingnya yang punya grup kita. Itu gue engineer rapi banget itu. Headline-nya gue yang tulis, semua gue yang tulis. Gitu. Bukan yang di banyak orang tapi ngakunya di engineer gitu. Itu beda lagi ya. Itu di dimensi yang berbeda. Contoh yang gue bikin Mimi ya, itu live house Mandarin pertama di Indonesia. Gue mikir, oke, gimana cara gue bikin ini viral? Lakukan sesuatu yang kontroversial. Nah kita timbang tuh, kontroversial sampai titik mana. Tadinya salah satu timnya udah dia bilang, oh kita suruh bayar aja nih orangnya begini. Jadi kayak di situ marah-marah, oh gue bayar lu gitu. Gue bilang tapi itu jauh tuh, bola liarnya jauh tuh gue pikir. Ya udah paling sederhana rokok. Karena bakal ada masih yang bela tuh. Karena viral tuh gak bisa cuma diserang. Kalau lu cuma diserang tuh jadi gak viral. Harus ada yang serang, ada yang bela. Pakai rokok lah. Karena orang tuh kayaknya resah sama rokok. Cari keresahannya. Gue pantek di situ pakai rokok. Oh ngerokok di sini ya. Padahal jelas-jelas itu juga karena udah di briefing. Kalau lebih detail juga itu ada mic-nya di sini. Kalau audionya gimana kedengeran ada pakai mic kan. Jadi itu yang gue buat terus orang penasaran karena itu wah hujat.
baru diarahkan. Nah sekarang pertanyaannya, lo kalau viral itu fungsinya buat apa? Lo arahinnya kemana bos? Apa yang lo mau achieve? Gue jelas dengan rokok itu gue mau tempat gue rame nih. Live house Mandarin gue rame. Karena orang kesel gitu, penasaran. Emang ada beneran gak sih yang bisa begini bisa ngerokok? Ada. Yes. Penasaran dan jadi viral sekali waktu Indonesia sekarang. Dan ibarat kata dari produknya bagus, tapi kalau waktu itu gue bikin begitu, sama, same konsep. Produknya itu busuk. Misalnya ternyata restorannya jelek gitu, barnya jelek, tempatnya dibusuk terus kayak kursinya goyang. Apa yang terjadi? Lu bakal dihujat. Habis kok. Iya. Atau problemnya itu berhubungan dengan somehow rokoknya aja gitu. Iya. Let's say ex-house lu jelek. Iya. Mampus. Produknya jelek gitu. Iya. Tiba-tiba nyanyi suaranya jelek gitu. Busuk nih, nyanyi tongkol busuk. Selesai bos. Oke. Kasih barang yang bagus kalau lu mau berani main kayak begitu. Lu mau main api ya kasih barang yang bagus. Kalau lu gini, tapi gak ada ujungnya gitu loh. Lu cuma kayak viral lu jadi badut.